Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah salat zuhur Masjid Darussalam rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat baik ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam kajian tafsir, meneruskan ta'lim dan kajian pada Selasa yang lalu. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mengangkat satu surat yang tidak asing lagi bagi kita. Surat ini sengaja saya angkat agar kita kembali terus memahami, mendalami tentang makna secara keseluruhan Al-Quran Al-Karim. Surat ini adalah surat Al-Fatihah. Kata para ulama ahli tafsir, surat Al-Fatihah ini adalah merupakan kesimpulan dari semua surah-surah dalam Al-Quran. Akan dalam hadis baginda Rasulullah dikatakan sebagai ummul kitab. Dia adalah induknya kitab Al-Quran. Kata ulama, di dalam surat Al-Fatihah ini ada makna Al-Quran yang mujmal, yang global. Sedangkan pada seluruh Al-Quran itu ada makna Al-Quran secara mufassal, secara terperinci. Maka untuk memahami makna Al-Quran yang global, maka kita harus memahaminya melalui Al-Quran yang mufassal, yang terperinci. Dan untuk memahami yang terperinci, kita harus memahami melalui yang mujmal, yakni surat Al-Fatihah ini. Bapak jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita bahas. Ini saya baca dalam tafsir As-Sa'di. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam surah ini atau beberapa ayat sampai ayat yang keempat, di sini tercakup kandungan makna tauhid secara i'tiqadi dan tauhid secara amali. Tauhid secara keyakinan, kemudian tauhid secara amalan. Di mana tauhid i'tiqadi adalah mulai dari kata alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Alhamdulillah, kata alhamdulillah segala puji. Ini kata segala makna dari mana? Menurut ulama ahli tafsir, alnya ini diambil, kata segala ini diambil dari kata al. Alil istighraqil jins, yakni segala puji. Baik puji Allah kepada Allah sendiri, puji Allah kepada makhluk, puji makhluk kepada Allah,
puji makhluk antar makhluk, semua puji itu milik Allah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah itu adalah Rabbul Alamin. Dia yang membuat manusia, membuat makhluk dari ada kepada, dari tidak ada kepada ada. Kemudian setelah ada, diberikan alat-alat untuk kekekalan atau kelanjutan daripada keberadaannya. Kemudian Allah berikan beberapa nikmat untuk menunjang keadaannya. Ini adalah Allah sebagai Rabb, Rabbul Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah merupakan Ismul A'zam, nama Allah yang terbesar. Dan Rabbul Alamin adalah merupakan sifat Allah yang mencakup segala eksistensi Allah sebagai Rabb. Maka di sini kita kemudian kenal dari Allah ini, kemudian kita mengenal yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Dari kata Rabbul Alamin kita kenal dengan apa yang disebut dengan tauhid rububiyah. Dari Ar-Rahmanir Rahim kita kenal dengan yang disebut dengan tauhid asma dan sifat. Semua tauhid, semua keyakinan ini ada di dalam i'tikad. Harus ada di dalam keyakinan kita bahwa Allah Tuhan kita Al-Ma'bud yang kita sembah. Dan dialah Al-Ilah yang kita sembah. Dan dia adalah Rabbul Alamin yang selalu memberikan kita nikmat, yang selalu menjaga kita, memberi rizki kepada kita, memelihara kita sebagai Rabbul Alamin. Maka sifat ilah Allah dan sebagai rububiyah ini diliputi oleh dua sifat yang sangat fundamental, yakni sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dikatakan di dalam doa malaikat dalam Al-Quran, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmat dan ilmu meliputi segala sesuatu. Jadi Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan, dan Allah sebagai Rabb, Allah adalah senantiasa menyertakan sifat Rahman dan Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Disinilah kita kemudian akan jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi nikmat, sebagai pengada dari tidak ada, kemudian melengkapi alat-alat keberadaan kita, kemudian melengkapi dengan segala nikmat yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Karena Allah sebagai ilah dan sebagai Rabb, dan meliputi dirinya dengan kasih dan sayang. Hadirin rahimakumullah, inilah kata ulama kemudian ketika kita mengenal lafaz Allah, mengenal Allah sebagai Tuhan, maka kita lanjutkan ketika dalam tauhid i'tiqadi kita tidak ada Tuhan selain Allah, maka dalam amali kita menyatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah hamba menyembah, wa iyyaka nasta'in sebagai Rabb, hanya kepadanya lah kami mohon pertolongan. Jadi ada kaitan. Sebagai ilah dari lafaz Allah kita mengatakan iyyaka na'budu. Sebagai rububiyah, sebagai Rabbul Alamin dari kata Rabb kita mengatakan iyyaka nasta'in. Nah, jadi ada kaitan dengan lafaz Allah dan Rabb yang diliputi oleh Rahman dan Rahim. Sehingga kita mengatakan secara amali kita mengatakan di dalam ibadah kita hanya kepadamu ya Allah hamba menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah hamba mohon pertolongan. Maka kata ulama ahli tafsir, inti dari surat Fatihah ini ada pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syekh Ibnu Qayyim menjelaskan satu buku khusus tentang makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Mari kita lihat di dalam tauhid amali ini ada dua. Yang pertama adalah tauhid maksud, iyyaka na'budu. Yang kedua adalah tauhid isti'anah, pada iyyaka nasta'in. Di dalam tauhid maksud kita menyatakan kepada Allah bahwa saya menyembah hanya kepadamu ya Allah. Semua ibadah hamba hanya untukmu ya Allah. Miring ke kanan jadi riya. Miring ke kiri jadi sum'ah. Ini. Jadi surat Fatihah yang kita baca dalam kehidupan bisa menjadi filter dalam kehidupan kita. Kita bersedekah. Boleh jadi ketika kita mengeluarkan uang, dilihat oleh orang, berkembang hati kita, muncul ingin dilihat orang. Muncul ingin didengar oleh orang. Maka tauhid kita sudah tidak lurus lagi. Pernyataan kita iyyaka na'budu tidak sampai ke lubuk hati kita. Begitu juga sholat kita. Semua ibadah kita secara amali kita harus melakukannya dengan ikhlas. Wa may yarju gimana itu? Falyamal amalan sholihan wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya nanti di surga, maka hendaklah dia beramal soleh. Amal soleh ini nanti ada pada ihdinas siratal mustaqim. Nah, ihdinas siratal mustaqim, amal-amal soleh kita ini harus dengan niat semata-mata karena Allah. Iyyaka na'budu. Ini hati-hati di dalam amalan kita. Saya datang ke sini, datang untuk disuruh ta'lim. Apa niat saya? Taklim adalah perintah Allah. Menyampaikan ayat-ayat adalah perintah Allah. Kalau di hati saya terpandang, terpikir tentang amplop, tentang tujuan yang lain, berarti sudah miring ke kanan. Berarti sudah bukan Allah semata, bukan iyyaka na'budu lagi. Hati-hati. Disinilah hancurnya ulama, di sini hancurnya orang beriman ketika tidak mempraktekkan iyyaka na'budu. Ingin didengar orang, ingin terkenal, sum'ah, miring ke kiri, tidak ikhlas lagi karena Allah. Padahal yang disebut dengan ikhlas dari kata khalis, seperti susu yang keluar dari susu sapi, tidak tercampur dengan darah, tidak tercampur dengan kotoran. Dia khalis, murni, tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri. Iyyaka na'budu. Maka Fatihah ini selalu menjadi filter dalam kehidupan kita. Supaya kita ini hanya menuju kepada Allah, tauhid maksud, tauhid niat semata-mata karena Allah, tidak miring ke kanan menjadi riya, tidak miring ke kiri menjadi sum'ah. Kalau ini tidak dilatih, bisa habis semua amalan kita. Sebagaimana orang membawa truk-truk emas, perasaannya begitu nyampe di tempat, begitu diturunkan semuanya batu. Begitu juga pulang ke akhirat, kita merasa amal kita sudah banyak. Begitu nyampe di tujuan nanti di akhirat, haba'an mansura, amal kita bagaikan debu yang berterbangan. Kenapa? Karena iyyaka na'budu kita tidak kita implementasikan dalam kehidupan kita. Ini penting kita pahami. Maka di dalam sholat kita terus renungkan ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, periksa lagi hati kita. Untuk apa saya ibadah ini? Untuk apa saya sedekah ini? Untuk apa saya beramal ini? Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, tauhid isti'anah. Di dalam meminta tolong hanya semata-mata karena Allah. Kata ulama, kata Syekh Sa'di, kenapa dikumpulkan antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Sebab untuk beribadah saja kepada Allah, untuk menjadi ikhlas ibadah kepada Allah, kita perlu pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah, ma zaka minkum min ahadin abada. Tidak mungkin kita bisa bersih berhadapan dengan Allah tanpa pertolongan Allah. Maka ketika iyyaka na'budu kita mengatakan iyyaka nasta'in.
Disinilah maknanya kenapa ketika ada panggilan salat hayya 'alas shalah kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Untuk salat yang benar, untuk salat karena Allah, ya mampu. Untuk salat biasa bisa saja, tapi untuk salat yang sebenarnya diterima makbul di hadapan Allah, kita perlu minta pertolongan kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Untuk sukses dalam hidup, untuk bahagia, untuk mendapatkan keuntungan pun kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, ayo cari keuntungan, cari kebahagiaan, cari surga. La haula wala quwwata illa billah. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, ada orang yang bangga dengan dirinya, namanya ujub. Ujub ini adalah bentuk penyelewengan dari tauhid isti'anah. Ada orang yang merasa menolong dirinya sendiri, merasa mampu menolong dirinya sendiri. Ketika mampu melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu, begitu dilihat oleh orang berkembang hatinya, kembung hatinya, merasa bangga, saya hebat daripada yang lain. Ketika mampu rajin bersedekah lebih dari yang lain, dipuji oleh orang, berkembang hatinya, berkembang jantungnya. Dia merasa saya hebat. Ujub. Ujub ini artinya dia merasa mampu menolong dirinya sendiri. Seakan-akan bukan Allah yang membuat dia bisa beribadah. Seakan-akan bukan Allah yang membuat dia bisa bersedekah. Seakan-akan dirinya mampu. Ini ditunjukkan, dibuktikan dengan rasa bangga yang ada dalam dirinya. Ini namanya syirik dalam isti'anah. Melepeng, menyeleweng dalam tauhid isti'anah. Hati-hati. Kalau kita tidak difilter dengan surat Fatihah, habis amalan kita. Kenapa? Sedikit-sedikit berkembang hati, sedikit-sedikit merasa hebat, merasa bangga. Ketika kita merasa lebih dari yang lain dari sisi ibadah, kadang muncul tiupan setan kepada kita. Ada rasa bangga, ada rasa hebat, rasa lebih baik daripada yang lain. Ini artinya kita tidak lagi mempraktekkan kata iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena kita merasa mampu menolong diri kita. Itulah disebut dengan ujub. Subhanallah. Lalu bagaimana kalau merasa orang lain mampu menolong kita? Bukan lagi Allah. Datang ke dukun, datang ke orang pintar, datang ke tukang ini, tukang itu. Padahal ibadahnya tidak begitu rupa, tidak begitu hebat kepada Allah. Dia mengandalkan orang lain. Ini namanya sombong kepada Allah. Maka tauhid isti'anah miring sedikit ke kanan, ujub, miring sedikit ke kiri, menjadi sombong. Jamaah sekalian, bukankah hari-hari perasaan itu muncul dalam hati kita? Bagaimana? Setiap kita ini masih dikuasai oleh tabiat kita. Tabiat kita itu adalah sifat binatang kita. Pasti ketika dipuji orang berkembang hati ini. Ketika kita merasa sedikit lebih maju dari yang lain dari sisi ibadah, berkembang hati ini. Lalu bagaimana? Kita sebagai manusia biasa, jangan diteruskan perasaan itu, tinggal dideteksi. Yes, ini setan lagi nyinggung sifat kebinatangan saya. Maka kita katakan, astaghfirullah, la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, saya tidak mampu untuk menahan ini. Beda Pak dengan orang wali, mereka sudah dengan riyadhah setiap hari melatih jiwa, melatih akhlak, melatih perasaannya di hadapan Allah. Sifat seperti itu bisa hilang. Tapi kalau masih manusia seperti kita ini, pasti perasaan riya akan datang, perasaan ujub akan datang. Akan tetapi kalau kita ilmui, maka apabila muncul, katakan, ya Allah, saya tidak mampu, la haula wala quwwata illa billah, astaghfirullah. Maka itu pun sudah dianggap diterima di sisi Allah. Karena manusia itu muncul dengan sendirinya sebagai manusia yang masih tebal sifat kebinatangannya. Tinggal kita kemudian tidak melanjutkan itu, bahwa itu bukan diri kita yang sebenarnya, itu hanyalah nafsu dan tiupan setan kepada kita.
maka kita harus lebih rendah hati lagi, rendahkan diri kepada Allah supaya amalan kita banyak diterima oleh Allah Subhanahu. Ini saya tadi langsung Pak ya, dari Ar-Rahman Ar-Rahim, Iyyaka na'budu kepada Iyyaka nasta'in. Ingat, pertama tadi tauhid ada dua, ada tauhid i'tiqadi secara keyakinan, mulai dari alhamdulillah ya sampai Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian ada tauhid amali. Tauhid amali ini syiriknya namanya syirik khafi. Ya, riya itu syirik khafi. Ya, seperti tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid amali ada dua, tauhid maksud dalam niat kita hanya kepada Allah dan tauhid isti'anah. Nah, di dalam sholat Pak kita terus pantau pemahaman Fatihah kita, kemudian pantau sholat kita dengan surat Al-Fatihah ini. Lalu bagaimana dengan Maliki Yaumiddin? Ini adalah sifat Allah Al-Malik, dia adalah sang raja. Dikatakan, kenapa dikatakan raja hari pembalasan? Bukankah Allah juga raja hari dunia ini? Yang sekalian rahimakumullah, kata ulama ahli tafsir, dunia ini sebenarnya bukan bagian dari kerajaan, atau bagian kecil saja dari kerajaan. Ketika kita mengatakan, ketika memahami bahwa Allah ini Tuhan hari kiamat, hari akhirat, ini menunjukkan bahwa kehidupan kita bukan di dunia ini. Kehidupan kita sebenarnya adalah akhirat nanti. Dunia ini cuma tempat ujian saja, tempat kita dites saja. Bayangkan, ada seorang mau masuk sekolah, mungkin 6 tahun kalau dia SD, dites cuma beberapa hari saja. Kita mau masuk pekerjaan, kalau masuk berapa tahun kita lamanya bekerja, ditesnya cuma berapa kali ketika mau masuk. Artinya apa? Tes itu bagian kecil saja. Sebenarnya yang sebenarnya hidup kita di akhirat. Dunia ini Pak, subhanallah, yaumul qiyamah nanti lamanya 100.000 tahun. Kalau umur kita 60 tahun itu hanya seperti 3 menit saja. Ini dibandingkan, disetarakan dengan 100.000 tahun yaumul qiyamah. Umur kita 60 tahun, ukurannya hanya seperti 3 menit saja. Ini artinya bahwa kita bukan untuk dunia ini. Kita akan tinggalkan dunia ini menuju Rabbul Alamin, karena Allah akan membuat kerajaan surga yang abadi. Dan siapa yang akan masuk surga itu akan dites dulu. Kalau dia lulus tes selama hidup 60 tahun di dunia, maka dia bersama dengan Allah menjadi rajanya selama-lamanya nanti di surga. Tapi kalau kita tidak lulus tes selama 60 tahun, 70 tahun, kita kemudian dibuang ke neraka Allah Subhanahu wa taala bersama musuh-musuh Allah, setan dan jin. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika Maliki Yaumiddin, ingat tujuan hidup kita adalah akhirat. Allah raja kita di akhirat. Di dunia kita dites saja, diuji saja, lulus atau tidak. Kalau sudah lulus, kita akan berada di kerajaan Allah untuk selama-lamanya. Hadirin yang mulia, ihdinas siratal mustaqim, berilah kami jalan yang lurus. Doa setelah kita mohon, hanya Allah tempat kita meminta. Pertama yang kita minta hidayah. Tunjuki kami ke jalan-Mu yang lurus ya Allah. Kata ulama, ihdinas sirata, ini ada dua maknanya. Ihdina ilas sirata, ihdina fis sirati. Kalau pakai ila, ihdina, ya Allah tunjukkanlah kami ilas siratil mustaqim, pada jalan-Mu yang lurus. Maksudnya, tunjuki kami ke jalan Islam, bukan jalan yang lain. Itu pakai ilah. Tapi ketika pakai fis sirat, ihdina fis sirati, ya Allah tunjuki kami di dalam jalan-Mu yang lurus. Maksudnya apa? Tunjuki kami untuk mampu melaksanakan agama Islam ini dengan sempurna. Itu maksudnya. Jadi as-sirata itu bisa ila sirat, maksudnya tunjuki kami kepada agama Islam, bukan kepada agama yang lain. Terus yang kedua, fis siratil mustaqim, makna fi, tunjuki kami di dalam Islam ini kepada amalan yang Kau terima, amalan seperti amalan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan amalan orang-orang yang Kau murkai, bukan amalan orang-orang yang sesat. Subhanallah.
Para ulama menyebutkan al-maudhu di sana al-yahud. Sedangkan ad-dhalin di sana an-nasara. Banyak tafsir-tafsir menyebutkan seperti itu. Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan, kenapa disebut dengan al-yahud? Siapa al-yahud itu? Al-yahud adalah orang yang telah mengerti kebenaran tapi menentang kebenaran itu. Dikatakan alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Karena di Taurat sudah diulang-ulang dibaca. Tapi begitu Nabi Muhammad muncul menjadi nabi, pertama kali Yahudi yang menentangnya. Maka Yahudi itu memiliki sifat tahu benar tapi menentang kebenaran itu. Maka kalau ada orang Islam sudah tahu ini benar kemudian ditentang, dia memiliki sifat Yahudi, termasuk al-maghdub, dimurkai Allah, walaupun dia mengatakan secara Islam. Lalu siapa an-nasara? An-nasara itu adalah dia mencari kebenaran tapi luput dari kebenaran, bodoh dari kebenaran. Dia mengaku inilah yang benar, tapi ternyata bodoh dari kebenaran. Maka kalau kita mencari kebenaran, ternyata salah jalan kita, menjadi aliran sesat, itu namanya ad-dhalin, walaupun mengaku Islam. Oleh karenanya jemaah sekalian, mari surat Fatihah ini kembali lagi kita pahami, ya, kita pahami bahwa di dalam surat Fatihah ini lengkap pemahaman Al-Qur'anul Karim, sehingga apabila Fatihah ini kita pahami, maka ketika memahami Al-Qur'an yang lain, maka akan kita lebih melengkapi pemahaman yang global ini. Karena Al-Quran 30 juz ini adalah merupakan ayat-ayat Allah yang merinci makna daripada ayat-ayat Al-Fatihah. Akhirnya jemaah sekalian rahimakumullah, marilah surat Fatihah ini kita renungkan maknanya, baca di dalam sholat dengan sebenarnya. Ingat, dua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga jangan sampai kita hancur gara-gara kurang ikhlas, gara-gara ujub, gara-gara sombong, dan gara-gara kita ingin dikenal oleh manusia, lalu kemudian menduakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pelajaran buat saya, menjadi pelajaran buat Bapak sekalian, sehingga amalan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.